Ya. Shalom, selamat pagi. Tidak terasa ya teman-teman, hari ini dari Rumah Doa Segala Bangsa saya kembali live. Kita masuk di bulan Februari ya. Pagi hari ini seperti kita bersyukur kita sudah melewati di bulan Januari. Sepanjang bulan Januari kita sudah mendengar khotbah pengajaran pagi, dan kita saat ini sudah masuk di awal bulan Februari. Yuk teman-teman, dimanapun live video ini bisa ditonton, bisa dilihat oleh teman-teman, mari kita siapkan hati kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami perkatakan Tuhan Yesus baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam yang sudah kami lewati, dan hamba merendahkan hati hamba serendah-rendahnya di hadapan-Mu. Hamba bersyukur ya Bapa untuk nafas hidup yang hamba terima. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Pagi hari ini Tuhan Yesus, hamba mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah pengajaran pagi. Ya Bapa, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami. Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat semua teman-teman kami dimanapun mereka berada, yang pagi hari ini mereka dapat menonton akan live video ini. Tuhan Bapa, penuhilah sukacita hati mereka. Tuhan, hiburkanlah hati mereka ya Bapa, agar mereka dapat boleh menyelesaikan mendengar video, mendengar firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang bukan berasal datang dari-Mu, yang mencoba menggagalkan, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Iya, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini saya begitu semangat sekali untuk memberikan khotbah pengajaran. Hari ini saya beri judul khotbah pagi hari ini tentang, sebentar ya, oke. Saya judul khotbah pagi hari ini adalah menjaga nyala api Roh Kudus dari satu dasar firman-Nya ada dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-19 ya. Jadi mari kita siapkan Alkitab-Mu untuk kita membaca firman Tuhan pagi hari ini. Saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Namun saya mau membaca dari ayat yang ke-12 di dalam perikop nasihat-nasihat ya. Demikianlah firman Tuhan ayat yang ke-12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Ayat yang ke-13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ayat 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang tidak mau bekerja, hiburlah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, perhatikanlah
supaya jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dalam semua orang. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa pagi hari ini kita belajar ya dari seorang penulis rasul, ya, seorang penulis yang mengajarkan kepada siapa? Kepada jemaat di Tesalonika, ya, yang menjadi dasar firman Tuhan. Sebelum kita membaca, sebelum kita mempelajari, kita juga harus tahu ya bahwa surat 1 Tesalonika itu siapa penulisnya, bahwa penulisnya adalah Rasul Paulus ya, bersama dengan teman sepekerjanya yang namanya Silvanus dan Timotius. Mereka yang menulis surat ini ya, di mana peran penulis adalah seorang rasul bagi bangsa-bangsa lain. Namun dia memulai pelayanannya dari sinagoga Yahudi. Perannya adalah membawa bangsa Israel atau bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa non-Yahudi kepada pemahaman pada keselamatan. Itu adalah anugerah, bukan beban hukum semata. Jadi saudaraku, bahwa Rasul Paulus ya bersama teman-temannya di dalam pelayanannya, dia itu perkiraan penulisan berdasarkan sejarah adalah tahun 50 sampai tahun 51 Masehi di abad pertama. Ini adalah surat 1 Tesalonika, ini adalah kitab ya, salah satu surat tertua di dalam Perjanjian Baru yang ditulis tahun 50 sampai tahun 51 Masehi. Ya. Konteksnya apa? Ya. Kita tetap tidak keluar dari sebuah konteks. Adalah konteks kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang sangat muda. Ya. Namun mereka adalah jemaat yang sangat muda yang juga mengalami penganiayaan hebat. Ya, di siapa? Oleh siapa penganiayaan? Oleh Kekaisaran Roma. Karena kita ketahui bahwa orang Yahudi itu ada di dalam penindasan Kekaisaran Romawi. Nah, mereka itu untuk hidup juga cukup berat. Di tengah tekanan ini sebagai sebagai jemaat yang mula-mula di Tesalonika, mereka juga mendapat tekanan dan mereka bingung. Ya. Mereka mulai bingung tentang kedatangan Tuhan. Ya, kalau pengajaran kedatangan Tuhan itu kita biasa sebut dengan pengajaran eskatologi. Nanti pada saatnya saya juga akan mengajarkan eskatologi.
dan mulai kehilangan semangat rohani. Nah, itulah konteks yang kita bahas di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Saudaraku, ya, kita masuk di dalam sesuai dengan tema khotbah adalah menjaga nyala api Roh Kudus. Ya. Kalau kita melihat di ayat yang 19, janganlah padamkan roh. Ya, saya sapa juga buat teman-teman saya yang ada di Jepang. Ya, selamat pagi, shalom. Ya, teman saya di Jepang, teman saya di Hong Kong. Ya, juga teman saya yang ada di Singapura, yang ada di Australia, yang ada di Israel. Juga teman saya yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Maluku, yang ada di Jawa. Ya, mari kita teman-teman tetap bergabung, stay di pengajaran khotbah pengajaran pagi ini. Jadi, ya, apa sih? Saya memberikan judul naskah khotbah itu adalah menjaga api Roh Kudus. Seperti tertuang di dalam 1 Tesalonika ayat 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Ya. Rasul Paulus memberikan perintah sangat singkat, namun sangat menentukan hidup rohani kita. Kalau maka teman-teman, janganlah padamkan roh, karena yang menerima pengajaran di dalam hidup saudara dan saya itu adalah rohmu. Rohmu mau terima atau tidak? Jangan padamkan rohmu. Kalau kita memiliki roh, namanya roh manusia, ya, dikatakan jangan padamkan roh. Di dalam bahasa aslinya kata padamkan itu artinya seber nomi, biasanya digunakan untuk memadamkan api yang menyala. Jadi Paulus menggambarkan Roh Kudus seperti api. Jadi Paulus juga menggunakan penggambaran untuk menjelaskan Roh Kudus itu seperti api yang harus tetap menyala di dalam hati kita, terutama saat badai kehidupan datang menerjang. Roh Kuduslah yang memimpin saya dan saudara. Nah, roh manusia ini kita butuh mengundang hadirat Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Jadi rohnya Allah beri hati kita, buka hati kita seluas-luasnya, berikan tempat Roh Kudus untuk mengintervensi rohnya manusia, mengintervensi, mengajarkan roh kepada roh manusia. Saya tidak mampu, saudaraku, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, jelas tidak mungkin. Ya, sekalipun saudaraku, ya, bahwa ini sangat jelas sekali di dalam 1 Tesalonika 5. Kalau saudara baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22, itu perikopnya adalah nasihat-nasihat. Ya, nasihat-nasihat, berbagai macam nasihat, tetapi saya ingin membahas ayat yang ke-19. Peranan roh manusia ini harus diintervensi oleh Roh Kudus. Kalau saudara tidak diintervensi oleh Roh Kudus, tidak mengundang hadirat Roh Kudus, mengintervensi rohmu, ini sangat berbahaya, saudaraku. Anda tidak akan pernah mengerti tentang kebenaran. Maka banyak juga hamba Tuhan, ya, pintar memang, tapi jatuhnya
banyak menghakimi orang. Itu seperti gambaran imam-imam orang Yahudi. Ya, mereka yang mengerti tentang kitab-kitab itu adalah orang Farisi dan orang Saduki. Namun mereka datang sebagai imam-imam yang justru memberatkan para masyarakat pada saat itu, karena mereka memberikan huk, bukan mengajarkan hal yang benar. Jadi hati-hati bahwa kekristenan, ya, saudara yang percaya itu harus berangkat dari sebagai pemenang, bukan roh ketakutan yang ditawar-tawarkan, karena roh ketakutan ini adalah datang dari iblis. Ya. Padahal saudara ketahui, saudara tinggal percaya, karena keselamatan itu sudah ada. Ya, ketika Yesus datang ke dunia, ya, Tuhan Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Kalau saudara berkata, oh kok Tuhannya orang Kristen manusia, saudara, saya kasih tahu sama saudara, ya, Tuhan Allah kami mau jadi apa saja bisa, karena Dia adalah Tuhan. Karena yang membatasi hati saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu adalah kedegilan pikiranmu yang membatasi. Pikiranmu adalah pikiran manusia, rohmu adalah roh manusia. Tidak mungkin rohmu, roh yang diciptakan oleh Tuhan, sanggup, ya, mengerti jalan pikiran Tuhan. Tidak mungkin Anda dan saya bisa mengerti, karena Roh Kudus saudara undang untuk menetap dalam diri kita, mau mengajar kita, mau mengintervensi kita. Itu peranan Roh Kudus. Jadi peranan Roh Kudus itu mengintervensi rohnya manusia, agar saudara, ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara mengerti. Ya, jangan padamkan. Ketika saudara mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, Paulus sedang menggambarkan Roh Kudus sebagai api yang harus tetap menyala di dalam hati saudara dan saya, terutama di dalam kondisi badai di dalam kehidupan saudara menghadapi tahun 2026. Apinya, ya, api Roh Kudus itu jangan saudara padamkan, karena ketakutan berita-berita di sosial media yang menyebab ataupun saudara disakiti oleh teman sepekerja, akhirnya membuat api Roh Kudusmu padam. Tidak demikian, saudaraku. Ya, kita terlalu capek, kita ngurus-ngurusin seperti itu. Tetapi saya ingin mengatakan, api Roh Kudus harus tetap menyala. Ya. Dikatakan apa? Mengapa api Roh bisa padam? Di dalam perikop 1 Tesalonika ayat yang kelima, ya, 1 Tesalonika ayat yang kelima, jemaat, Paulus sedang memberikan nasihat praktis untuk menjaga suhu rohani jemaat. Ya. Paulus menggunakan bahasa jemaat kepada jemaatnya Rasul Paulus di Tesalonika, supaya jemaat yang dia layani itu bisa terus diajar. Ya. Di dalam 1 perikop 5 kita melihat
Perikopnya menolong kita nasihat-nasihat. Itu perikop utamanya. Tetapi memiliki banyak nasihat, ya, bahwa kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Ketika hamba Tuhan, ini adalah perkataan dari Rasul Paulus yang sedang mengajar. Jadi mengajarkan kepada saudara dan saya di dalam sebuah komunitas rohani. Ya. Tolong hargai, ya. Karena apa? Kami meminta kepadamu. Jadi kami ini diwakili oleh Rasul Paulus, minta kepada kamu, saudara-saudara, jemaat di Tesalonika, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Adalah sebuah gambaran, ya, sebuah gambaran hamba Tuhan yang melayani saudara dan saya, dimanapun saudara berkomunitas, bisa dihargai. Ada gembala yang mau menggembalakan komunitasmu, pelayananmu. Itu adalah seorang gembala. Seorang gembala sangat berbeda sekali dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin belum tentu menjadi seorang gembala. Tapi karena kriteria gembala itu, wah, dia itu harus rela berkorban. Kalau saudara mau disebut gembala, apakah saudara berani rela berkorban? Berkorban uang, berkorban waktu, berkorban tempat, ya, berkorban pengajaran, dan lain-lain. Karena ketika saya berkhotbah begini, bagaimana kita menjadi seorang gembala yang baik, yang Yesus ajarkan? Karena gembala yang baik itu hanya ada pada Yesus. Dan kita sebagai murid-murid, ya, kita bukan dituntut untuk hanya menjadi orang Kristen atau orang percaya, tetapi jadikan diri kita sebagai murid. Supaya murid ini bisa mengajarkan lagi kepada murid-murid yang lain. Ya. Ayat yang ke-6 dikatakan apa? Ya. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya. Jemaat Tesalonika diingatkan untuk tidak tidur secara rohani. Tidur secara rohani. Jadi rohnya kita itu dibiarkan tidur. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius. Di dalam kita membaca ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudaraku, ya, kalau rohnya kita dibiarkan tidur, artinya kita tidak mau berkomunitas, ya. Kita tidak mau berkomunitas, kita menjadi seorang yang eksklusif. Maaf saudara. Tidak demikian saudara, ya. Bahwa api Roh Kudus akan meredup jika kita menjadi suam-suam, ya, menjadi suam-suam tidak panas, tidak dingin, dan tidak lagi waspada terhadap dosa dan godaan dunia. Itu maksudnya rohmu sedang tidur. Jaga hilangnya kewaspadaan. Ayat yang ke-6 ini menggambarkan hilangnya kewaspadaan di dalam kehidupan saudara maupun saya, juga jemaat di Tesalonika. Ya.
Gambarnya hilangnya kewaspadaan itu ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kalau kita tidak menjalankan ini, kita sudah kehilangan kewaspadaan, karena roh kita dibiarkan tertidur. Tidak demikian untuk saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan. Ayat yang ke-16 sampai ke-18. Ya. Paulus menulis, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Jadi saya pun sebagai hamba Tuhan ingin mengingatkan saudara, jangan lupa saudara untuk bersyukur. Kalau saudara sudah kehilangan rasa syukur, Anda tidak akan bisa. Ya, kalau Anda sudah kehilangan rasa bersyukur, maka itu saudaraku, ini sangat menakutkan. Anda merasa Anda sebenarnya diberkati, tetapi Anda tidak sadar bahwa saudara diberkati. Diberkati apa, Pak Riki? Satu, dengan saudara dan saya boleh bangun dari tidur, masih bisa bernapas. Itu sudah harga yang sangat mahal, saudaraku, kalau Anda mengerti. Jadi saudara dan saya itu ketika saudara bangun dari tidur, ucapkan syukur, Tuhan Yesus terima kasih untuk napas hidup yang saya terima. Saya diberkati, saya sehat, tubuh jiwa saya sehat, saya dipulihkan. Ya, kedua tangan saya dibuat berhasil. Perkatakan profetik di dalam diri saudara. Aku diberkati, aku sehat. Ya, karena Roh Kudus ada dalam hidupku. Ya. Jangan biarkan roh saudara, roh manusia itu tidak diisi dan akhirnya tertidur. Ketika saudara dikhotbahkan dengan hal seperti ini, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya. Karena saudara sudah terjadi kehilangan rasa bersyukur. Itu yang tidak dikehendaki, maka Rasul Paulus menegur supaya saudara jangan padamkan roh. Akhirnya di ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi bagaimana Rasul Paulus ini ingin kembali menjelaskan kepada jemaat di Tesalonika sebagai orang-orang Yahudi yang ada di luar ataupun orang-orang yang bukan Yahudi yang mau menerima pengajaran Yesus. Jadi yang diajarkan adalah pengajaran Yesus, yang mengajarkan adalah Paulus. Paulus tidak mungkin bisa mengajarkan kalau Paulus belum bertobat. Jadi saudaraku, jangan saudara suka menghakim-hakimi bahwa siapapun bisa Tuhan pakai untuk mengabarkan Injil. Karena ketika firman Tuhan itu disampaikan dan saudara dengar, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi saudaraku, di dalam konteks ayat yang ke-19 apa dikatakan? Janganlah padamkan roh. Ya. Jangan saudara meremehkan karunia roh. Konteks ayat 19 sangat dekat dengan ayat yang ke-20. Ya. Janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Memadamkan roh, saudaraku, memadamkan roh kita
terjadi saat kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Hati-hati saudaraku. Ya. Meremehkan pengajaran firman Tuhan dan mengandalkan logika manusia di atas tuntunan Tuhan. Hati-hati saudaraku. Banyak sekarang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Buka matamu, ya, buka matamu, buka hatimu. Engkau sesungguhnya, kalau saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kembali, buka matamu, buka hatimu, supaya Roh Kudus itu mengajarkan rohmu, dan rohmu memiliki sebuah alarm. Ketika ada satu pengajaran yang tidak baik, rohmu langsung akan bunyi alarmnya, ini tidak benar. Ya. Jadi ketika saudara dan saya diberikan kepekaan, ketika ada pengajaran-pengajaran lain yang mencoba memasukkan doktrin-doktrin yang bukan berasal dari doktrin Yesus, tolak. Karena apa? Paulus juga mengajarkan, ya, tolak. Kalau ada filosofi-filosofi kosong, Anda cukup diajar dengan Alkitab. Tidak ada buku-buku lain, ya. Tidak ada buku-buku lain sebagai referensi, tapi Alkitab saja. Tapi saudara bisa mengerti, ya, ketika saudara mau belajar Alkitab. Alkitab ini lebih daripada cukup, tidak perlu bantuan buku-buku lain untuk menjelaskan keilahian Yesus. Jadi kalau saudara di luar sana masih meragukan, orang Kristen itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi orang lain mungkin tidak percaya, tidak masalah. Ya. Tapi jangan menghakimi. Kalau engkau menghakimi, kok Tuhannya orang Kristen adalah manusia, betul saudaraku. Tuhannya orang Kristen adalah manusia 100%, tapi bedanya dengan saudara, dia adalah Tuhan. Manusia ilahi yang tidak berdosa. Kalau engkau dan saya adalah manusia berdosa. Ya. Yesus adalah Allah di dalam wujud manusia. Jadi kalau karena gini, saudaraku, saudara ini manusia sama seperti manusia. Tidak mungkin saudara menyamakan pikiran saudara sebagai manusia berdosa, menyamakan pikiran manusia dengan pikiran Allah. Tidak mungkin. Ya. Maka saudara masa bingung. Kenapa? Makanya karena dengan kebingungan kalian, karena Anda sedang menggunakan logika pikir manusia. Tuhan Allah kami adalah Yesus Kristus. Saat dia datang ke dunia, dia harus menjadikan dirinya manusia supaya bisa berkomunikasi dengan manusia. Jangan engkau batasi, loh kok Tuhan jadi manusia? Tuhan Allah kami mau jadi apa saja bisa. Mau jadi api bisa, mau jadi awan bisa. Saudara harus mengerti bagaimana pemeliharaan Tuhan atas bangsa Yahudi saat keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun, ya bayangkan, di siang hari dengan tiang awan dan di malam hari dengan tiang api. Itu adalah Tuhan sendiri yang berperang. Jadi kalau Tuhan mau jadi tiang awan, mau jadi tiang api, nggak ada masalah, karena dia adalah Tuhan. Apalagi Tuhan mau menjadi manusia, karena yang dihadapi adalah manusia, saudara dan saya. Anda mengerti tidak? Jangan keraskan hatimu ketika saudara sudah mendapatkan pengajaran pada pagi hari ini. Mencari pembenaran-pembenaran. Ya, saya hanya bertugas mengajarkan saudaraku agar amanat agung ini sampai di telinga saudaraku.
Dengan di sosial media ini saya berkhotbah, ya, saya bisa menjangkau semua teman-teman saya yang ada di belahan dunia lain. Karena saya tidak memungkinkan saya pergi, tapi saya pergi berdasarkan firman Tuhan melalui sosial media ini. Saya pergi, saya bawa bahwa yang saya kabarkan adalah nasihat-nasihat berdasarkan firman Tuhan. Ya, Anda baca, saudaraku. Kalau Anda tidak pernah belajar, ya, Anda akan tetap menjadi tua, itu pasti. Tetapi perihal keselamatan itu adalah pilihan. Anda mengerti maksud saya? Jadi, pesan moralnya apa? Pesan moralnya dan aplikasi yang bisa kita aplikasikan di zaman ini, ya, Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita, tetapi kita bisa memadamkan pengaruh dan kuasanya dalam hidup kita melalui ketidaktaatan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, ini adalah Alkitab, ini adalah perkataan Allah, ini adalah firman Allah. Ya. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, saudara bisa pelan-pelan tapi pasti memadamkan rohmu. Karena yang menentukan adalah dirimu. Saya sebagai hamba Tuhan hanya, hai teman-temanku, baca Alkitab. Tapi kalau saudara menurut apa yang saya katakan mau membaca Alkitab, ya, saudara akan selalu ada dalam pimpinan. Saudara tidak akan padam rohmu. Rohmu bisa padam kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab. Ya. Roh Kudus tidak akan meninggalkan saudara. Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita, tidak. Dia tetap ada. Tetapi saudara dan saya harus memberdayakan. Ya, harus memberdayakan, jangan padamkan Roh Kudus dalam hidup saudaraku. Karena Roh Tuhan melalui firman Tuhan ini yang akan mengajar saudara dan saya. Maka roh kita akan tetap hidup seperti api. Ya, firman, disiplin membaca firman adalah cara kita menambahkan kayu bakar agar apinya dalam rohnya kita ini tetap menyala. Amin, saudaraku. Yang kedua, ketika api di dalam roh kita, Roh Kudus adalah api yang memurnikan karakter saudara dan saya. Jangan padamkan roh saat dia sedang menegur kesalahan kita. Orang yang mau belajar firman Tuhan harus memiliki hati yang siap dibakar oleh kebenaran. Saudaraku, enggak mudah saudaraku saya menjelaskan ini. Bukan berarti saya adalah manusia yang sempurna. Saya sebagai hamba Tuhan juga masih jauh banyak kesalahan yang ada dalam hidup saya. Tapi saya tidak mau memadamkan roh. Tidak mau memadamkan roh. Karena roh yang sudah menyala-nyala dalam hati saya, dalam roh saya mau impartasikan agar api itu memurnikan hati saudara dan saya. Ya, Roh Kudus adalah api yang memurnikan karakter saudara dan saya. Jangan padamkan roh saat dia sedang menegur. Ketika saya mengeksegese firman Tuhan ini, saya tegur saudaraku. Dan teguran ini seperti pedang bermata dua, menegur saudara dan juga menegur saya. Ya, jangan takut saudaraku. Firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara itu menegur saudara dan juga menegur saya. Ketika rohmu saudara mau coba-coba padamkan dengan tidak membaca firman Tuhan, maka saya minta saudaraku, mari kita baca firman Tuhan. Setiap hari saya kasih postingan-postingan saudaraku. Baca Alkitab, baca firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, saya akan bagikan saudara literasi untuk membaca, panduan untuk membaca Alkitab. Amin saudaraku. Ya.
Semangat saya juga ingin saya impartasikan. Karena apa? Kita harus menjadi terang. Api yang menyala bukan hanya untuk kehangatan kita sendiri. Nih, tapi agar kita menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Saya mencoba mengimpartasikan dengan pengajaran pagi hari ini tentang api Roh Kudus. Agar semangat saya ini saya impartasikan kepada saudara. Menjadi terang. Bukan saya terang, tetapi firman Tuhan ini adalah terang. Firman Tuhan yang saya baca ini adalah terang. Firman Tuhan ini adalah buat saudara dan saya. Menjadi terang, api yang menyala bukan hanya untuk menjadi kehangatan diri sendiri. Tidak, saya tidak mau demikian. Tetapi api yang menyala dalam diri saya ini juga saya impartasikan kepada saudara. Amin, saudaraku. Agar saudara dan saya, kita menjadi terang di tengah dunia yang gelap tahun 2026. Di abad ke-21 ini. Saudara, kalau saudara baca, saya suka baca berita, saudaraku. Apa yang terjadi dengan gejolak di dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Siapa yang memberikan penghiburan kepada saudara? Yang saya mau jelaskan adalah saudara harus memiliki pengharapan. Ketika saudara mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, yang disampaikan oleh hamba Tuhan, dengar saudaraku. Tuntaskan saudaraku. Saudaraku. Jadi bahwa jangan padamkan roh. Kalau saya mau mengutip di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Di dalam bahasa Ibraninya artinya apa? Tu pneuma mi siben yete. Jangan padamkan roh. Dan sibenete dari akar kata siben numi. Itu bahasa Ibraninya. Ini adalah kata kunci di dalam ayat tersebut secara harafiah. Secara harafiah jangan padamkan roh, dan secara harafiah coba saya jelaskan kepada saudara. Memadamkan roh karena simbolnya adalah api Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Digunakan untuk mematikan nyala api, sumbu, lampu, atau bara yang sedang menyala, memadamkan api. Sibeneumi digunakan juga untuk menggambarkan memadamkan rasa haus atau mendinginkan sesuatu yang panas atau meredam cairan, menghilangkan atau menekan atau menghentikan sebuah kekuatan yang sedang aktif. Makna kiasan. Jadi saudaraku, ini adalah kata kunci di dalam ayat secara harafiah, sibenumi. Artinya memadamkan roh. Aduh, maaf saudaraku, saya agak flu. Jadi penting di dalam tata bahasa Yunani, kata ini menggunakan bentuk present imperatif dengan partikel negatif mi. Bisa diterjemahkan sebagai berhentilah memadamkan. Ini menyiratkan bahwa mungkin ada anggota jemaat yang sedang cenderung melakukan hal-hal yang sedang menghambat kerja Roh Kudus, dan Paulus memerintahkan mereka untuk segera menghentikan. Jadi gini maksud saya, saudaraku, ketika saya sedang mengajarkan berhenti, dari bahasa Yunaninya itu apa? Jadi ada sebuah pengajaran yang ingin memberhentikan
memberhentikan pengajaran di dalam komunitas rohani. Ya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini akan memberhentikan komunitas rohanimu. Tidak demikian, saudaraku. Mereka berusaha memberhentikan, memadamkan api roh yang ada di dalam jemaat Tesalonika. Jadi di dalam tata bahasa Yunani, kata ini menggunakan bentuk present imperatif dengan partikel me, dengan partikel negatif me, yang bisa diterjemahkan sebagai berhentilah memadamkan. Berhentilah memadamkan. Hati-hati saudara, Anda bisa koreksi ya, ketika Anda memiliki komunitas rohani dimanapun saudara ada, tetapi ada sebuah indikasi manusia yang sedang mengajarkan pengajaran lain yang bukan berdasarkan pengajaran firman Tuhan, yang mencoba memberikan pengajaran lain, doktrin-doktrin lain. Dari buahnya lah saudara bisa melihat orang tersebut. Ya, karena mereka mencoba memadamkan api jemaat, karena mereka juga sedang merendam kehausan saudara tentang firman Tuhan, karena orang tersebut juga bisa memberikan makna-makna kiasan. Itulah nabi-nabi palsu yang mencoba merontokkan komunitas, yang sedang merontokkan jemaat di dalam komunitas rohani. Itu saya katakan nabi-nabi palsu. Jadi hati-hati saudaraku, ya. Dari perkataannya saudara bisa tahu, dari sifat-sifatnya saudara bisa tahu, ya. Dari karakternya saudara bisa tahu. Jadi mereka nabi-nabi palsu itu sedang berusaha memberhentikan, memadamkan api roh yang ada di dalam kehidupan saudara. Jadi saya tergelitik untuk kembali mengajarkan ini. Tu pneuma atau roh di dalam bahasa Yunaninya. Di dalam konteks ini, tu pneuma merujuk pada Roh Kudus. Ya. Tu pneuma itu bahasa Yunani yang artinya Roh Kudus. Paulus menggunakan metafora api ya untuk Roh Kudus. Jadi Rasul Paulus ini menggunakan metafora perkataan api untuk memberikan gambaran Roh Kudus itu seperti nyala api di dalam rohnya kita. Saya seperti sekarang, saya berkobar-kobar saudara, ingin mengajar saudara, ingin memberitakan Injil, ada api di dalam roh saya untuk saya impartasikan. Seperti lidah-lidah api pada hari Pantekosta, demikian lidah-lidah apinya itu ada di dalam roh saudara dan saya. Untuk saya ini saat ini saya sedang mengajar, untuk saya impartasikan kepada saudara api roh. Karena ketika seorang hamba Tuhan juga memiliki roh manusia yang harus diintervensi oleh rohnya Allah. Ketika roh Allah itu sudah ada, ya, dan timbullah api itu diimpartasikan kembali. Ya. Yang saudara perhatikan adalah kebenaran firman Tuhan, bukan diri saya. Ya. Saya harus merendahkan diri saya, agar Roh Kudus itu mengajar diri saya untuk saudara dan juga untuk saya. Api melambangkan semangat, kehangatan. Kehangatan itu adalah kasih. Kalau ya kita berpelukan, ya suami memeluk istrinya atau istri memeluk suaminya, itu adalah kasih. Tanda kasih Yesus kepada murid-muridnya. Api melambangkan semangat. Api melambangkan kehangatan, api melambangkan cahaya. Cahaya itu maksudnya tuntunan. Dan api melambangkan kekuatan atau kuasa di dalam konteks
1 Tesalonika ayat 19. Jadi roh yang ada di dalam diri kita itu digambarkan sebagai api. Tapi apinya bisa padam? Bisa. Ketika saudara dan saya tidak pernah baca firman Tuhan, maka api itu akan padam. Anda mengerti? Ya. Saudaraku, ya. Penjabaran teologis yang Anda harus mengerti. Apa artinya bagi kita? Meskipun Roh Kudus adalah Tuhan yang Maha Kuasa secara fungsional di dalam hidup manusia yang mengundang pribadi Allah dalam manusia, kerjanya bisa dipadamkan atau ditekan oleh kehendak bebas manusia, karena manusia memiliki kehendak bebas atau free will. Anda banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya murtad meninggalkan kebenaran firman Tuhan, itu adalah pilihannya sendiri. Mereka menjadi murtad karena mereka keluar daripada terang masuk ke dalam kegelapan. Bisa saja mereka melakukan ini karena faktor ekonomi, ya, faktor jabatan atau kepangkatan. Untuk naik pangkat, Anda harus mau mengorbankan iman saudara. Banyak saudaraku, ya, mereka banyak orang-orang yang menjadi murtad karena sebuah perut, ekonomi, kepangkatan, akhirnya menjual Yesus. Bertobat saudaraku, ya. Karena saudara itu sudah memadamkan roh, bukan berarti membuat Roh Kudus pergi dari orang percaya, melainkan satu, ya. Secara teologis, orang-orang yang demikian adalah menolak atau meremehkan karunia rantai rohani yang Roh Kudus berikan untuk membangun jemaat. Ya. Itu kehendak bebas manusia, menekan karunia-Nya. Padahal kita semua memiliki macam-macam karunia. Tetapi karena kita tidak pernah membaca firman Tuhan, maka kita tidak mendapatkan pengajaran dan akhirnya kita menjadi manusia yang sesat. Karena kita memadamkan roh. Ketika kita memadamkan Roh Kudus, kita itu mengabaikan suara Tuhan, mengabaikan suaranya. Ya, kita menjadi manusia yang tidak peka. Ketika Roh Kudus menegur atau memberikan dorongan untuk melakukan kebaikan, namun kita sengaja mengabaikan karena ego dan dosa kita, itu artinya mengabaikan suaranya Tuhan. Yang ketiga saya pelajari, hidup di dalam ketidaktaatan, dosa yang disengaja, seperti air yang menyiram api rohani saudara, sehingga kita tidak lagi merasakan gairah dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Hidup dengan ketidaktaatan. Saya berusaha saudaraku, demikian juga saudara berusaha. Waktu saat teduh, ya, saya berusaha mendisiplinkan diri saya dengan berkhotbah pagi hari ini, khotbah pengajaran untuk saudara dan saya. Saya sedang belajar mendisiplinkan diri saya. Saya sebagai hamba Tuhan dan saya juga sudah sekolah. Jadi dengan kata lain, kalau saudara sebagai hamba Tuhan dan demikian juga saya malu terhadap sertifikat yang saudara pegang. Kalau Anda tidak bisa mengajar, ya, Anda harus memberikan pengajaran. Menggantikan kuasa roh yang hidup dengan aturan-aturan kaku yang tidak dimiliki. Tidak ada kehangatan, tidak ada kasih. Itu menjadikan apa saudaraku? Menjadi formalitas agama. Oh, agama, saya agama A. Saya agama Kristen tapi tanpa pertobatan. Ya. Karena apa? Anda sedang menggantikan kuasa roh yang hidup
dengan aturan yang kaku, aturan-aturan manusia. Seperti orang bangsa Yahudi yang diajar oleh kaum Farisi dan Saduki. Mereka hanya menjalankan ritual-ritual agamanya, tetapi sesungguhnya mereka sudah mati di dalam rohnya. Ya. Kalau jangan menggunakan kuasa roh yang hidup dengan aturan-aturan buatan manusia yang kaku. Ya, jadi saudaraku, pagi hari ini kesimpulan yang saya bisa sampaikan dalam bahasa aslinya, Rasul Paulus memperingatkan jemaat agar jangan sampai tindakan, sikap hati atau ketidakpercayaan mereka menjadi pemadam kebakaran bagi api ilahi yang sedang bekerja di tengah-tengah mereka. Ya, dengan saya mencoba menjelaskan jangan padamkan roh menurut bahasa Yunaninya apa? Ya. Jadi Paulus ya atau hamba Tuhan, saudara atau saya sedang memperingatkan kepada jemaat agar jangan sampai Anda melakukan tindakan atau sikap hati atau ketidakpercayaan yang bisa mengakibatkan memadamkan api roh di dalam hati saudara. Ya. Api itu sudah ada, api itu tidak akan keluar, tapi berdayakanlah, diperdayakan kembali agar api ilahi itu selalu bekerja, selalu aktif di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, orang-orang yang percaya. Baik saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Ya, dengan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini sebagai closing statement saya, jangan biarkan kesibukan duniamu memadamkan gairah rohmu. Jangan biarkan kekecewaan masa lalu menjadi air yang memadamkan api imanmu hari ini. Ya, biarlah Roh Kudus kembali mengobarkan hatimu. Jagalah nyala itu dengan doa, syukur, dan ketaatan. Sebab saat dunia menjadi gelap dan dingin, Anda akan menjadi tetap bersinar dan memberikan kehangatan karena ada api ilahi yang menyala di dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Bapa, hamba terbatas ya Tuhan untuk menjelaskan. Ya Bapa, dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 ya Bapa. Namun hamba percaya atas pertolongan Roh Kudus-Mu untuk semua teman-teman kami yang sudah menonton video ini dan menonton suara dan mendengar suara firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan jamah mereka, jangan keraskan hati mereka agar mereka boleh diajar mendapatkan pemahaman pengertian. Ya Bapa, firman-Mu adalah iya dan amin, tidak akan kembali dengan sia-sia. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati untuk semua jemaat RDSB dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang sudah menonton live video ini. Tuhan berkati segala pekerjaannya. Tuhan berkati akan keluarganya. Suami diberkati, istri diberkati, anak-anak diberkati. Tuhan berkati juga akan hamba-Mu Tuhan. Ya Bapa, yang terus bekerja ya Bapa di dalam pelayanan pekabaran Injil melalui sosial media ini Tuhan. Tuhan, jangan keraskan ya Bapa akan hati saudara-saudara kami
yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Agar firman Tuhan itu, ya Bapa, mereka dengar dan mereka mau kembali datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus aku perkatakan, aku diberkati, aku sehat, aku dipulihkan. Apapun yang aku lakukan, Engkau sendiri menjadikan aku berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, selesai. Kita jumpa lagi pada esok hari. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.